الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi, bersama orang-orang yang baik. Karena sesungguhnya innama ya'muru masajid man amana billah. Karena sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang dipastikan oleh Allah keimanannya itu benar. Dan ini nikmat berkumpul bersama orang-orang yang baik di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun pernah mengingatkan kepada kita, astana qaumin, tidaklah sekelompok kaum muslimin berkumpul bersama, kemudian tidak ada ucapan salawat kepada aku, kata Rasulullah, maka hasilnya nanti di hari kiamat qira'atan min qira'ati yaumil qiyamah, akan ada penyesalan, kata Rasulullah. Maka ideal seorang muslim berkumpul, dia juga memuji Allah dan dia juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali mengingatkan, kita sudah berada di bulan Sya'ban, di pekan pertama di bulan Sya'ban. Satu bulan yang pernah dinyatakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, syahrun yughfalun nasu an baina Rajabi wa Ramadan. Sya'ban, kata Nabi, adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini sesungguhnya, kata Rasul, turfa'il amal, diangkat seluruh amal ibadat kita. Wa ana sha'im, dan saya sangat menyukai, kata Nabi, ketika amal ibadahku langsung diperlihatkan kepada Allah, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan, kata Nabi, sebabnya dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Ketika kita berada pada bulan Rajab, maka mayoritas kita benar-benar memperhatikan yang namanya Rajab karena dia bulan yang suci, bulan yang agung. Sehingga konsen kaum muslimin terletak pada bulan Rajab untuk memperbanyak amal ibadah. Selesai Rajab itu biasa sebahagian kaum muslimin mulai mengendurkan semangatnya karena dia sudah terkonsentrasi pada bulan Rajab. Masuk pada bulan Sya'ban, khususnya mungkin di akhir-akhir Sya'ban, konsentrasi kita akan berada pada bulan Ramadan untuk mempersiapkan Ramadan. Dan inilah sebab kenapa terlupakannya bulan Sya'ban. Dia terletak antara Rajab. Orang konsen pada bulan Rajab, full ibadahnya di bulan Rajab. Selesai Rajab, maka orang mengendurkan semangat dan dia terletak pada Sya'ban. Hari-hari Sya'ban pun berlalu sebagaimana hari-hari yang sangat biasa. Masuk mungkin di pekan-pekan terakhir bulan Sya'ban, konsen kita akan fokus pada yang namanya Ramadan. Sehingga hari-hari Sya'ban pun terlalaikan dan terlupakan. Itu yang dimaksud Nabi, Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan karena dia terletak di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Yang sebenarnya, kata Rasulullah, Sya'ban
Itu hari-hari Sya'ban turfa fil a'mal, diangkat amal ibadah kita, langsung diperlihatkan kepada Allah. Semua ibadah kita itu langsung diperlihatkan, dan dia terletak pada bulan Sya'ban. Baca Qur'annya kita, infaknya kita, hadirnya kita pada majelis ilmu, kebaikan yang kita bangun, hubungan kita dengan manusia. Ketika kita melakukan kebaikan tersebut, maka amalan-amalan kita itu langsung diperlihatkan. Apa faedahnya? Faedahnya akan sangat cepat langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi didatangkan keberkahan kepada dia, boleh jadi mungkin dia langsung mendapatkan rahmat dari Allah. Maka Nabi beliau menyatakan, ketika amal ibadah ini langsung diperlihatkan kepada Allah, uhibbu ayyarfa amali wa ana shaim. Saya sangat menyukai, kata Nabi, ketika amalan tersebut langsung diperlihatkan kepada Allah, saya sedang berpuasa. Umumnya ketika kita bicara hari-hari kita, amal ibadah itu diperlihatkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Baik itu Rajab, Syawal, atau bulan-bulan yang selain Ramadan tentunya. Maka Senin dan Kamis itu amal ibadah kita langsung diperlihatkan. Tapi khusus di bulan Sya'ban dan juga Ramadan tentunya, amal ibadah kita itu setiap hari langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berdoa meminta ampun, dia akan diampuni, kecuali kata Nabi musyrik wa muhashis. Kecuali orang itu musyrik, dia punya keyakinan syirkiyah, atau orang yang memutus silaturahim. Siapapun dari seseorang yang dia putus silaturahim, sehebat apapun doa yang dia minta, sebagus apapun waktu yang dia pilih, sekhusyuk apapun doa dia tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia adalah orang yang memutus silaturahim. Kalau dia putus silaturahim dengan orang lain. Dan sekali lagi, ini bulan yang sangat baik untuk kita memperbanyak amal ibadah sebelum kita masuk pada Ramadan. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan bagi waktu kita, sebahagian mungkin materi, sebahagian mungkin kita berdialog dari apa yang disampaikan, atau ada hal-hal yang perlu untuk kita berbincangkan di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama dengan beberapa kaidah-kaidah penting berkaitan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu berbeda dengan puasa wajib, berbeda dengan Ramadan tentunya. Di antara perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah jelas terletak pada niat. Kemudian puasa sunnah dia boleh berniat walaupun setelah selesai masuknya waktu subuh. Ada orang yang tidak makan, ada orang yang tidak minum di satu waktu sampai waktu pagi. Kemudian dia berniat ingin berpuasa sunnah. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Taruhlah misalnya di hari Kamis atau mungkin di hari Senin, dia kerjakan subuh misalnya, kemudian dia ingin berniat berpuasa sunnah, puasa Senin misalnya. Apakah hukumnya boleh? Jelas hukumnya diperbolehkan. Tapi berbeda dengan puasa yang wajib, Ramadan misalnya. Ramadan orang tersebut harus punya niat sebelum masuknya waktu subuh, baik di waktu malam atau ketika dia bersahur, karena sesungguhnya sahurnya pun sudah dianggap berniat. Orang lagi bersahur, semua orang pasti akan mengatakan ini hendak berpuasa sudah. Jarang orang inya makan sahur, ada yang bertakun di sana apa bersahur. Niatnya pasti dia ingin berpuasa. Orang sahur jelas dia punya niat untuk berpuasa. Tidak perlu dia disibukkan dengan nawaitu an asuma, saya berniat untuk berpuasa. Karena ucapan nawaitu an asuma tidak pernah lahir dari pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dalam hati, sahurnya itu sudah dianggap berpuasa, sudah dianggap berniat. Nah, beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah orang ini tidak berniat, kemudian dia tidak bersahur misalnya di waktu paginya sebelum subuh. Masuk adzan subuh, kemudian dia kerjakan sholat subuh, kemudian dia
baru berniat ingin berpuasa, apakah boleh? Hukumnya boleh. Tapi kalau Ramadan mutlak wajib niat itu sudah ada dalam dirinya di waktu malam atau sebelum adzan subuh dikumandangkan. Yang terbaik adalah dia sudah berniat di waktu malam. Taruhlah misalnya qiyamut tarawih, selesai tarawih dia punya niat ingin berpuasa besok. Dia sudah dianggap orang ini berniat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah ditanya, apakah boleh orang tersebut berniat langsung 30 hari? Di awal Ramadan dia langsung punya niat untuk berpuasa 30 hari. Apakah hukumnya boleh? Boleh menyatakan hukumnya boleh. Di awal Ramadan dia sudah punya niat ingin berpuasa 1 bulan full, penuh. Sehingga kalau seandainya dia terlupakan dengan niat dia di hari-hari berikutnya, maka sudah tercover, sudah tercukupi di awal Ramadan tersebut. Apakah hukumnya boleh? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hukumnya boleh, terlebih kalau orang tersebut dia bersahur setiap harinya. Karena sahur sudah dianggap berniat. Nah, kalau puasa sunnah, walaupun orang itu tidak berniat di waktu malam, tidak berniat di waktu subuhnya, dan dia bukan orang yang bersahur tentunya, baru ada niat misalnya jam 7, jam 8 pagi, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian bertanya, "Hal indaki ta'am?" Apakah hari ini engkau punya makanan? Dalam riwayat yang lain, "Hal indana ta'am?" Apakah kita punya makanan di hari ini? Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Kalau begitu kata Nabi, hari ini saya berpuasa, dan niat ketika itu sudah di waktu pagi. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya niat puasa sunnah itu boleh kapanpun, walaupun sudah memasuki waktu duha misalnya. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan puasa sunnah, kita tahu bahwasanya kenapa ini sangat disyariatkan. Kenapa puasa sangat disyariatkan? Keutamaan puasa itu begitu besar. Satu amalan kata para ulama yang hanya mampu mengalahkan keutamaan puasa itu hanya ibadah sholat. Mohon maaf, kalaulah seandainya tidak ada syariat ibadah sholat, maka puasa dia amalan terbaik. Dia satu amalan yang pahalanya tidak terbatas. Ada 3 amalan pahala kita ini tidak terbatas, terus dilipat gandakan oleh Allah. Dia tidak masuk pada rumusan 10 sampai 700 kali lipat. Karena konsekuensi Rahman dan Rahimnya Allah, konsekuensi sayangnya Allah kepada seorang hamba adalah Allah berikan pahala itu dilipat gandakan. Idza ahsana islamu faqulu hasanatin tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin tuktabu bimisli hatta yalqallah azza wa jalla. Kebaikan seorang muslim ketika dia melakukan perbuatan tersebut maka dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ketika kesalahan dia lakukan dan dia sadar itu dosa, dia mengerti ini adalah sebuah pelanggaran, dia lakukan perbuatan tersebut bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena lupanya dia, bukan dalam keadaan darurat, dia tahu ini kemaksiatan, tetap dia tabrak kemaksiatan tersebut, maka hanya dihitung satu dosa. Dan kaidah ini berlaku hatta yalqallah azza wajalla, sampai orang ini diwafatkan. Ibadah kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kita hadir pada majelis ilmu di kesempatan malam hari ini misalnya, di antara pahalanya dicatatkan pahala ibadah haji. Apakah satu pahala haji? Tidak, minimal 10 pahala haji sampai 700 pahala haji. Kembali bagaimana kualitas hadirnya dia pada majelis ilmu tersebut. Dan dilipat gandakan amalan itu 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ada 3 amalan yang 3 amalan ini tidak dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dia lebih. Tidak ada batasan. Di antaranya apa? Memaafkan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Faman afa wa aslah fa ajrun 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan tidak ada hisab bagi dia, dalam artian terus dilipat gandakan. Yang kedua, amalan bersabar ketika mendapatkan musibah. Orang dapat musibah sakit, kemudian dia sabar dengan sakitnya tadi. Orang mendapatkan musibah apapun, kemudian dia bersabar,
maka orang ini pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah dan tidak ada batasnya. Ajruhun bi ghairi hisab, kata Allah, pahalanya tidak bisa terhitung, terus dilipat gandakan. Nah, yang ketiga adalah amalan puasa. Amalan puasa itu pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah dan tidak ada batasan. Dia tidak masuk pada rumusan 10 sampai 700 kali lipat. Setiap jam, menit, dan detik orang yang berpuasa itu pahalanya terus dilipat gandakan dan tidak ada batasan. Sebagaimana pernyataan Allah dalam hadis qudsi, kullu amalin ibnu adam la illa siyam fa ana ajzi bih. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu untuk dia dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Aku sendiri yang langsung mengganjarnya. Ini dalil kata para ulama bahwasanya puasa itu amalan pahala yang tidak terbatas. Di antara keutamaan pahala orang-orang yang berpuasa, man sama yauman lillah ab'adallahu dzalika 70 kharifa minan nar. Siapa yang berpuasa karena Allah ikhlas, walaupun satu hari saja, kata Nabi, amalan tersebut ab'adallahu dzalika 70 kharifa minan nar. Allah jauhkan dia dari panasnya neraka selama 70 tahun perjalanan. Kalau ada orang safar melakukan perjalanan dari Banjarbaru, dia pergi ke tempat yang sangat jauh, memakan waktu 1 hari 1 malam. Tiba di tempat tersebut, maka jarak antara Banjarbaru dengan tempat tersebut ketika safarnya dilakukan sehari semalam itu terasa jauh, sangat-sangat jauh. Sekarang kata Nabi, ada orang yang berpuasa 1 hari, ganjaran pahalanya diantaranya Allah jauhkan dia dari panasnya neraka selama 70 tahun perjalanan. Ini amalan pahala orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, kata Nabi, dia sangat mungkin mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi banyak sekali keutamaan orang-orang yang berpuasa. Sekali lagi, salah satunya adalah ini amalan yang pahalanya terus dilipat gandakan oleh Allah dan tidak ada batasan. Sehingga sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, amalan puasa itu dianggap oleh para ulama amalan terbaik setelah ibadah sholat. Amalan terbaik setelah ibadah sholat itu ada pada amalan puasa. Nah, di antara puasa tersebut sekali lagi ada yang namanya puasa sunnah. Yang puasa sunnah ini dia punya kaidah hukum seperti berkaitan dengan niat tadi. Yang kedua, di antara kaidah berkaitan dengan puasa sunnah, kita tahu ada puasa sunnah yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya didapatkan hanya sekali-sekali, dalam artian tidak rutin, sekali setahun dia dapatkan. Kalau puasa yang sifatnya rutin bertemu dengan puasa yang sifatnya khusus, kita bicara sama-sama puasa sunnah, maka niat puasa yang khusus itu lebih baik daripada niat puasa yang rutin. Maksudnya seperti ini. Kalau ada orang biasa, dia biasa puasa Senin Kemis misalnya. Dia biasa puasa Senin dan Kemis. Ternyata di hari Kamis adalah hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Mana yang lebih baik dia niatkan? Apakah niatnya puasa Kamis atau puasa Arafah? Maka lebih baik dia puasa Arafah. Karena puasa Arafah adalah puasa yang khusus, dia hanya didapatkan sekali setahun. Berbeda dengan Senin dan Kemis, dia dapatkan setiap pekan. Ketika bertemu antara puasa yang sifatnya rutin dengan puasa yang sifatnya khusus, maka puasa yang sifatnya khusus itu lebih baik yang dia niatkan. Mohon maaf, tidak dikenal untuk menggabungkan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Tidak ada dalil orang yang menggabungkan niat-niat puasa sunnah pada sebuah amalan. Itu hanya pendapat, dan pendapat bisa ditolak dan bisa diterima. Kapan ditolak? Kalau ada dalil. Kapan kita harus menerima? Ketika ada dalil. Kenyataan hukumnya adalah Nabi tidak pernah menggabungkan niat-niat puasa sunnah pada sebuah puasa sunnah, pada sebuah amalan. Itu hanya pendapat. Dan ini pendapat yang mardud, pendapat yang ditolak. Kenapa? Ketidakadaan dalil.
Kalau ada orang yang berpendapat boleh untuk menggabungkan niat-niat puasa sunnah pada sebuah amalan, satu tugas kita kejar dalilnya mana. Kalau hanya pendapat itu bisa ditolak. Kejar mana dalilnya? Apakah Nabi pernah bersabda? Apakah Nabi pernah mempraktekkan? Dan kita tidak peduli siapapun yang berpendapat. Sekelas imam mazhab sekalipun, kalau berpendapat tidak ada dalil, maka itu harus ditolak. Apalagi hanya sekelas seorang ustadz. Kalau seorang Imam Syafi'i saja beliau pernah menyatakan, kalau pendapatku tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi, farmi ilal haid, maka lemparkan pendapatku ke tembok, kata beliau. Artinya jangan dipakai, kata beliau. Tidak ada penggabungan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Tidak ada penggabungan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Jadi kalau ada puasa yang sifatnya khusus dan ada puasa yang sifatnya rutin, maka mana yang dia pilih pada niat kita? Yang dia pilih adalah puasa yang sifatnya khusus. Karena sekali lagi, perkara khusus itu pasti lebih baik daripada perkara yang umum. Dia niat biasa puasa Senin Kamis, kemudian bertemu hari Kamisnya adalah puasa Arafah. Apa yang dia niatkan? Dia niatkan puasa Arafah. Karena Arafah dia punya keutamaan istimewa yang tidak didapatkan oleh puasa yang lain. Shaumu yaumul Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbilah. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Bahkan puasa Arafah adalah puasa terbaik yang sifatnya khusus. Kita bicara puasa yang sifatnya khusus yang jarang didapatkan. Maka Arafah dia mendapatkan ranking pertama karena keutamanya menghapus dosa 2 tahun. Atau ada orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, kemudian hari Seninnya bertemu dengan Yaumul Asyura, 10 Muharram misalnya. Apa yang dia pilih niatnya? Apakah dia memilih niatnya puasa Senin atau puasa Asyura? Maka dia pilih niatnya puasa Asyura 10 Muharram. Kenapa? Sekali lagi 10 Muharram itu hanya didapatkan sekali setahun. Sementara Senin Kamis dia dapatkan setiap pekan. Dan kita tahu bagaimana keutamaan puasa 10 Muharram. Keutamaannya adalah menghapus dosa 1 tahun. 10 Muharram ini puasa yang dulu sebelum Ramadan diwajibkan, Rasul diwajibkan untuk mengerjakan puasa Asyura. Sebelum turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turun kewajiban Ramadan, dahulu Nabi diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa 10 Muharram. Turun firman Allah, kutiba alaikumusiyam, bergeser hukum 10 Muharram menjadi sunnah muakkad karena adanya Ramadan. Ini keutamaan 10 Muharram. Jadi kalau kita bertemu antara puasa Senin dengan puasa 10 Muharram misalnya, mana yang dia pilih? Yang dia pilih adalah puasa 10 Muharram karena sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Jadi puasa yang sifatnya khusus, yang tidak didapatkan setiap waktu, dia hanya dapatkan sekali setahun, maka itu yang lebih dulu dia niatkan. Pada saat bertemu antara hari yang sama, apakah dia niatnya puasa secara rutin yang dia dapatkan atau hari-hari khusus tadi, maka dia ambil hari-hari yang khusus. 6 hari di bulan Syawal misalnya, 6 hari di bulan Syawal. Di dalam 6 hari tersebut ada Senin dan Kamis. Maka apa yang dia niatkan? Lebih dulu dia niatkan untuk tentunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena Senin Kamis pun bisa dia kejar pada pekan-pekan berikutnya. Jadi kaidah selanjutnya adalah ketika puasa yang sifatnya umum bertemu dengan puasa sunnah yang sifatnya khusus, maka mengedepankan niat puasa yang sifatnya khusus itu lebih baik. Sekarang khilaf yang cukup kuat adalah bagaimana puasa yang sifatnya rutin bertemu dengan puasa sunnah yang juga sifatnya rutin. Taruhlah misalnya dia adalah orang yang rutin untuk mengerjakan puasa Daud misalnya. Kemudian bertemu dengan Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Ini puasa rutin yang setiap pekan, setiap bulan kita dapatkan.
Apakah dia mendahulukan Daudnya atau dia stop Daud kemudian dia ambil ayyamul bid 13, 14 dan 15? Mana yang dia pilih antara puasa sunnah yang sifatnya sama-sama rutin tapi bertemu pada hari yang sama, atau dia adalah orang yang biasa berpuasa Senin dan Kemis, dia rutin puasa Senin dan Kemis, kemudian bertemu dengan ayyamul bid, bertemu dengan 13, 14 dan 15 setiap bulan, dan ketika dia adalah berpuasa Senin dan Kemis, hari Kemis dia dapatkan taruhlah misalnya di tanggal 15 di bulan Dzulhijjah. Apakah dia berniat untuk puasa Kemis atau dia berniat untuk puasa ayyamul bid yang di tanggal 15 Dzulhijjah? Ini khilaf yang cukup kuat. Ulun gambarkan seperti ini. Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kaliftu anis saum. Rasul, bebankan saya amalan puasa, berikan saya amalan puasa ya Rasul. Kata Nabi, berpuasalah engkau setiap bulan 3 hari, ayyamul bid 13, 14 dan 15. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni li taqah, saya punya kemampuan lebih ya Rasulullah, saya mampu puasa lebih dari itu. Kata Nabi, berpuasalah engkau setiap pekan 2 hari, Senin dan Kemis. Senin dan Kemis. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni li taqah, saya punya kemampuan lebih ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, berpuasalah engkau puasa Daud, sehari puasa besoknya tidak, diselang-seling. Tetap Abdullah ibnu Umar mengejar, saya punya kemampuan. Kata Nabi, tidak, iyyakum wal wisal, tidak, hati-hati engkau puasa yang menyambung, jangan, kata Nabi. Kita lihat, ini urutan puasa sunnah yang sifatnya rutin, bicara tentang yang paling afdal. Apa yang paling afdal? Bicara puasa sunnah yang sifatnya rutin, yang paling utama ada pada Daud, dan ini tidak terbantahkan. Dia puasa terbaik yang sifatnya rutin. Wajar Daud ini puasa terbaik. Kenapa? Puasanya terbanyak daripada yang lain. Ini puasa terbaik ketika bicara sifatnya rutin. Tapi kapanpun Daud bertemu dengan Arafah, maka Daud dia stop, dia akan masuk ke Arafah. Sekali lagi kembali kepada kaidah yang sebagaimana disebutkan, perkara umum bertemu dengan perkara khusus, dia ambil perkara khusus. Tapi kalau sifatnya rutin, maka yang paling utama ada yang namanya Daud. Kemudian yang ranking 2, ketika bicara puasa sunnah yang sifatnya rutin, ada pada Senin dan Kemis. Baru ayyamul bid. Sekarang bertemu ayyamul bid dengan hari Kamis misalnya, 15 Dzulhijjah, ayyamul bid bertemu dengan hari Kamis. Apa yang dia niatkan? Apa yang dia niatkan? Kalau dia adalah orang yang memang rutin puasa Senin dan Kemis, kemudian Kemisnya bertemu di 15 Dzulhijjah, maka dia tetap untuk berpuasa Senin dan Kemis niatnya. Karena biar bagaimanapun Senin Kemis pasti lebih utama daripada ayyamul bid. Kenapa? Jelas harinya lebih banyak. Ayyamul bid dia hanya sebulan 3 hari. Sementara Senin dan Kemis dia dapatkan di setiap pekan 2 hari. 15 Dzulhijjah ayyamul bid, tapi itu hari Kamis. Apa yang dia niatkan? Dia niatkan puasa Kamis, dan itu lebih baik. Meskipun kalau pemilihannya adalah dia tetap memilih ayyamul bid, silahkan. Tapi kita bicara afdaliyah. Kalau dia pilih tetap ayyamul bid, silahkan. Tapi bicara mana yang lebih utama, dia lebih utama untuk tetap niatnya puasa Kamis. Sekarang ketika 15 Dzulhijjah dia niatkan untuk puasa Kamis, apakah boleh dia ganti di 16 Dzulhijjah sebagai pengganti 15 Dzulhijjah? Ini khilaf yang cukup kuat. Ulun ingin berikan kenapa ayyamul bid itu dikatakan ayyamul bid. Kenapa puasa ayyamul bid itu dinamai bid? Ayyamul bid itu artinya puasa putih. Yang dimaksud adalah puasa terjadinya bulan purnama.
Bulan purnama tidak akan pernah terjadi kecuali 13, 14 dan 15, dan itu pasti. Artinya kalau orang tersebut berpuasa di 16 atau 17 di bulan Dzulhijjah, maka 16 dan 17 tidak lagi dikatakan ayyamul bid. Logika mana yang mau menerima 17 Dzulhijjah dikatakan ayyamul bid sementara tidak terjadi bulan purnama? Karena kalau seandainya ini dilegalkan di dalam tatanan hukum, maka orang akan mengambil 20, 21, 22. Dia katakan ini ayyamul bid. Tidak. Ayyamul bid berkaitan dengan terjadinya bulan purnama. Sehingga kalau dia ganti di 16 atau 17, apakah masuk ayyamul bid? Tidak. Apakah dia ganti atau tidak? Bukan sebuah kelaziman dia harus mengganti. Kenapa? Ayyamul bid tidak mutlak harus 3 hari, tidak mutlak. Dia boleh untuk mengambil 2 hari sekalipun. Sebagaimana Senin dan Kamis, dia boleh hanya mengambil di hari Kamisnya saja. Senin dia tinggalkan. Tapi kalau untuk mengganti di 15 Dzulhijjah dia ganti di tanggal 20 dengan niat ini ayyamul bid, maka itu bukan pada tempatnya. Benar memang Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu umum. Tapi dikhususkan 3 hari setiap bulan adalah tanggal 13, 14 dan 15. Tapi apakah orang itu boleh meninggalkan 13, 14 dan 15 kemudian dia berpuasa 3 hari setiap bulan dengan hari yang acak, bebas misalnya? Benar memang sebahagian ulama memperbolehkan, tapi itu tidak dikatakan ayyamul bid. Kalau dia niat puasa ayyamul bid sementara itu jatuhnya 20 Dzulhijjah, maka itu bukan pada niatnya. Bukan niat yang tepat di tanggal tersebut. Jadi sekali lagi urutan puasa sunnah yang paling utama ada pada Daud, kemudian Senin dan Kamis, kemudian ayyamul bid. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kita punya waktu mungkin sekitar 5 atau 6 menit. Ada lah. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh beberapa orang jamaah membuat shaf secara rapat di antara jamaah-jamaah masjid yang melakukan pengaturan jarak dalam salat berjamaah? Sebagai contoh yang digambar. Jadi ada pengaturan shaf yang sudah dibikin dengan diberikan jarak. Kemudian ada sekelompok orang yang merapatkan shaf. Apakah hukumnya boleh? Mohon maaf, ini kurang ideal sebenarnya. Kalau memang pengurus masjid sudah menetapkan dan mengatur untuk memberikan jarak, ya sudah kita taati. Kita taati dengan ketentuan, karena fatwa mayoritas pendapat para ulama ini hukumnya diperbolehkan. Meskipun kita pernah dengar juga ada orang yang berpendapat tidak perlu untuk kita memberikan jarak, dengan anggapan tidak perlu terlalu khawatir dan takut berlebihan katanya, karena ini rumah Allah dan dijaga oleh Allah dan tidak ada dalil sebagaimana yang disebutkan, dan tidak berat katanya ahli kesehatan untuk mengatur ibadah seorang muslim, karena itu bukan ranah dari wewenang mereka, karena ada sudah ketetapan yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat yang terus muncul, dan artinya idealnya tetap, mohon maaf, kita memberikan jarak idealnya untuk di saat-saat sekarang. Kalau ada sebagian orang yang merapatkan, maka tentunya resiko dan ketidaknyamanan yang terjadi itu ada pada diri mereka. Dan kapanpun ketika dirapatkannya shaf tersebut menjadikan sebagian orang terganggu, maka ada kezaliman pada perasaan orang lain. Kapanpun ketika pengurus masjid sudah mengatur jarak, kemudian sebagian orang tetap merapatkan dan ada ketidaknyamanan dan perasaan sebagian orang, maka terjadi kezaliman kepada orang yang lain dan tidak ideal dilakukan. Ya, kalau mungkin hendak merapatkan, tetap dibicarakan saja kepada semua, kepada pengurus masjid dan yang lainnya, dan lihat bagaimana keputusannya. Kalau seandainya diputus tetap memberikan jarak, ya sudah kita taati saja, karena itu yang lebih baik. Tentunya juga untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, dan ini tidak ideal, mohon maaf.
Bagaimana sikap kita jika kita tidak setuju dengan aturan wajib memakai masker dan pengaturan jarak dalam sholat berjamaah di satu masjid pada keadaan sekarang ini? Ya, artinya kalau memang kita tidak setuju, yaitu pilihan kita. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid, ada aturan yang diatur oleh pengurus. Kalau misalnya tidak menginginkan jarak, tetap ingin merapatkan, itu pilihan sikap. Tapi ada aturan, dan tidak ingin menggunakan masker, sekali lagi itu pilihan sikap. Tapi sekali lagi, kalau seandainya, mohon maaf, terjadi kezaliman, maka hal yang demikian tidak ideal dilakukan. Kalau tetap ingin menggunakan kalau tetap tidak ingin menggunakan masker, tidak ingin menggunakan masker misalnya, kalau ingin mengambil pilihan tersebut, paling tidak ketika sujud saja dia turunkan sedikit agar hidungnya mungkin menempel ke lantai. Kemudian ketika dia bangun, kemudian dia kembalikan lagi. Ini lebih baik, dan ini solusi yang ditawarkan oleh sebagian pendapat para ulama. Karena konsen khilafnya ada pada hadis Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Fa asyara bil anf. Kemudian Rasulullah berikan isyarat di hidung, kata Nabi. Hidung itu ditempelkan, kata Rasulullah. Nah, konsen khilafnya adalah berkaitan dengan masker tadi adalah tidak tersentuhnya hidung ke lantai. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh sebagian pendapat, dia buka mungkin ketika akan sujud, kemudian menempellah hidung tersebut ke lantai. Ketika dia bangun, dia tutup kembali. Dan ingat, menjaga sesuatu yang sifatnya berakibat itu lebih baik. Kehati-hatian itu lebih baik. Meskipun kita tidak diharapkan untuk takut dan khawatir yang berlebihan, tidak. Artinya kita tetap jaga protokol kesehatan yang diharapkan, tapi perasaan kita, kekhawatiran yang berlebih, itu pun juga tidak diharapkan. Setelah kita berusaha dengan usaha maksimal, urusannya tinggal Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Dan hal-hal yang demikian, mohon maaf, dengan menggunakan masker, ya sudah, kita ikuti saja. Walaupun mungkin kita tidak menginginkan untuk menggunakan masker, karena di antara alasannya ada pelarangan dari hadis Rasul pernah menyatakan, jangan kalian sholat dalam keadaan menutup mulut dan hidung kalian. Ada dalil yang demikian. Tapi ini keadaan umum, sifatnya umum. Dalam keadaan-keadaan khusus, maka kembali kepada hukum khusus. Tapi kalau ingin sholat di rumah, ya silahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika Ayyamul Bid pada hari Jumat, Sabtu, Ahad? Apakah tetap dilaksanakan puasanya sehingga 5 hari dengan Senin dan Kemis? Ya, tidak masalah dia puasa Senin dan Kemis kemudian puasa Ayyamul Bid, karena niatnya berbeda. Yang dijadikan khilaf oleh para ulama adalah dia punya niat puasa Daud, kemudian dia rubah niatnya di hari yang lain. Dia biasa puasa Daud, kemudian bertemu pada Ayyamul Bid, tahu-tahu dia ingin niat puasa Ayyamul Bid. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Dia hentikan Daudnya, kemudian masuklah dia Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Nah, hari ke-16 apakah boleh dia sambung langsung Daud? Tidak. Karena Daud itu harus diawali dengan tidak berpuasa dulu, besoknya baru dia berpuasa. Tapi kalau Ayyamul Bid kemudian tersambung dengan Senin dan Kemis, apakah boleh? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena Senin Kemis dia hari yang berjarak, dalam artian Senin Kemis di hari-hari berikutnya ada terjadi kekosongan, dia tidak berpuasa. Nah, tapi kalau orang ini puasa Daud, dia rutin puasa Daud. Kalau dia mengambil pilihan yang lain, dia rutin puasa Daud, kemudian bertemulah 13, 14 dan 15, dia stop Daudnya misalnya, meskipun ini bukan sikap yang ideal, semestinya dia teruskan saja Daudnya. Tapi kalau dia ingin memilih Ayyamul Bid misalnya, hukumnya boleh, tapi ini tidak ideal. Dia ambil 13, 14 dan 15. Kemudian 16 apakah boleh dia sambung Daud? Tidak. Karena Daud itu harus dimulai dengan kosong dulu, baru besoknya berpuasa. Daud tidak akan pernah terjadi kecuali sebelumnya dia tidak berpuasa. Orang yang puasa Daud sebelumnya pasti dia tidak berpuasa. Orang yang puasa Daud sebelumnya pasti dia tidak berpuasa.
Itu kaidah puasa Daud. Tapi kalau Senin dan Kamis tersambung dengan ayyamul bid, apakah boleh? Hukumnya boleh. Kenapa? Senin Kamis beda dengan Daud. Wallahu a'lam. Terakhir ini mungkin lah. Bolehkah seorang makmum membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca surat Al-Fatihah? Hukumnya boleh, tapi ini pendapat yang ditolak. Dalam artian pendapat yang kurang baik. Ada 3 pendapat. Makmum boleh membaca Al-Fatihah. Pertama, dia langsung membaca tanpa mempedulikan bacaan imam. Yang kedua, dia bisa mengikuti bacaan imam. Yang ketiga, dia baca Al-Fatihah setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Dari 3 pendapat ini, 2 pendapat terakhir itu pendapat yang terbaik. Adapun membaca Al-Fatihah sebelum imam baca Al-Fatihah, apakah boleh? Kalau bicara boleh, hukumnya boleh. Tapi itu bukan pendapat yang baik. Bukan pendapat yang baik. Dan pendapat yang terbaik ada di 2 pendapat terakhir. Mengikuti bacaan Al-Fatihah imam atau setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Seseorang yang sedang tahiyat awal kemudian kelupaan langsung membaca salam. Apakah dia harus melakukan sujud sahwi? Seorang yang sedang tahiyat awal kemudian kelupaan langsung membaca salam, apakah dia langsung harus melakukan sujud sahwi? Dia harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi. Artinya seorang yang sedang tahiyat awal tahu-tahu dia salam, tentunya salat belum selesai. Ketika dia sudah terlanjur salam, maka dia sempurnakan 2 rakaat yang kurang misalnya, atau 1 rakaat yang kurang sebelum salam, dia harus melakukan sujud sahwi. Sebagaimana praktek yang pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.